Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil dengan NIM 246509094. Jadi video kali ini saya akan mereview tentang microcontroller bersama dengan tren dan interface microcontroller dan robotika. Saya akan mulai dari microcontroller. Kita langsung masuk ke pengertiannya microcontroller. Oke. Sini microcontroller sini itu sebagai sebuah komputer kecil dalam bentuk IC yang di dalamnya itu sudah terdapat CPU, memori, serta perangkat input dan output. Microcontroller dirancang untuk menjalankan tugas tertentu secara otomatis. Untuk pengertiannya, kita lanjut ke penggunaan microcontrollernya. Pada slide ini dijelaskan penggunaan microcontroller itu dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada sistem kontrol mobil, perangkat medis, remote control, mesin, industri, peralatan listrik, mainan, dan berbagai sistem bertanam lainnya. Di slide selanjutnya itu alasan penggunaan microcontroller. Di sini jelaskan microcontroller itu semakin populer, yaitu karena mampu mengurangi ukuran dan biaya sistem dibanding dengan penggunaan mikroprosesor yang membutuhkan komponen tambahan secara terpisah. Kita masuk di diagram. Ini adalah diagram microcontroller. Jadi pada slide ini diperlihatkan blok dan struktur microcontroller. Diagram ini menunjukkan bagian-bagian utama yang membentuk microcontroller serta hubungan antar komponennya. Kita masuk di CPU. Jadi di CPU di sini itu sebagai otak microcontroller. CPU di sini berfungsi untuk mengambil instruksi, menerjemahkannya dan mengeksekusinya. CPU juga itu menghubungkan seluruh bagian microcontroller agar dapat bekerja sebagai satu sistem. Di sini slide selanjutnya yaitu memori. Pada slide ini dia dijelaskan bahwa microcontroller ini memiliki RAM dan ROM atau memori flash. Memori ini dia akan dijalankan oleh microcontroller. Kita masuk ke port input dan output. Jadi slide ini dia menjelaskan port input dan output paralel yang digunakan untuk menghubungkan microcontroller dan dengan perangkat lainnya seperti LED, LCD, printer, dan perangkat input maupun output lainnya. Dan juga port serial. Port serial di sini berfungsi sebagai antarmuka komunikasi antara microcontroller dengan perangkat lainnya. Port ini memungkinkan pertukaran data secara serial dengan efisien. Kita masuk ke timer dan kontrol. Ini pengaturan waktu dan penghitung, yaitu timer dan kontrol. Timer dan counter. Jadi slide ini menjelaskan timer dan counter yang berfungsi untuk pengaturan waktu dan perhitungan pulsa. Fitur ini sangat penting dalam aplikasi seperti penggunaan frekuensi, pembangkitan pulsa, dan sistem berbasis waktu. Kita masuk di ADC, yaitu Analog to Digital Converter. Jadi pada slide ini dia menjelaskan ADC itu sebagai komponen yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. ADC biasanya digunakan untuk membaca data dari sensor seperti suhu, cahaya, ataupun tekanan. Kita masuk di DAC, yaitu Digital to Analog Converter. Jadi DAC di sini kebalikan dari ADC. Slide ini menjelaskan bahwa ADC ini mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog yang biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor DC. Kita masuk di interrupt control. Ini menjelaskan bahwa interupsi yaitu mekanisme yang memungkinkan program utama dihentikan sementara untuk menjelaskan tugas tertentu, baik melalui interupsi internal maupun eksternal. Kita masuk di blok fungsi khusus atau special functioning block. Itu menjelaskan bahwa fungsi khusus yaitu fitur tambahan pada microcontroller tertentu yang dirancang untuk aplikasi spesifik seperti sistem robotik ataupun kontrol khusus. Kita masuk di keunggulan dan kelemahan microcontroller. Yang pertama adalah keunggulan. Jadi di sini keunggulan microcontroller seperti ukurannya itu yang kecil,
biayanya yang lebih murah, mudah diprogram, serta interaksi lengkap antara CPU, memori, dan input-output dalam satu chip. Masuk ke kekurangan dari mikrokontroler. Jadi kekurangan mikrokontroler itu kemampuan pemprosesnya itu udah terbatas dan tidak dapat langsung mengendalikan perangkat berdaya tinggi. Nah, itu mungkin materi dari mikrokontroler. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang tren, interface mikrokontroler, dan robotika. Jadi di sini ini menjelaskan keterkaitan mikrokontroler dengan era industri 4.0, di mana sistem elektronika itu terintegrasi dengan teknologi otomatisasi, sistem cerdas, dan konektivitas menjadi kunci utama dalam perkembangan industri saat ini. Terus kita masuk lagi ke kompetisi nasional atau SKNI, programmer embedded. Itu menjelaskan bahwa salah satu kompetisi nasional dalam bidang IT adalah programmer embedded, yaitu seseorang yang mampu memprogram dan mengisi sistem mikrokontroler untuk kebutuhan industri. Jadi untuk peluang karir di bidang IT berbasis elektronika itu seperti developer aplikasi embedded, pengusahaan aplikasi elektronika, penelitian, sistem kontrol dan robotika, serta engineer atau teknisi profesional. Untuk software yang digunakan kita masuk itu kita masuk di slide selanjutnya, yaitu software. Jadi untuk pada slide ini dah dijelaskan sebagai software pemrograman yang digunakan dalam pengembangan sistem embedded seperti Visual Basic Net, C++. Oke, di sini mengapa mikrokontroler itu sehingga memungkinkan membangun aplikasi single chip aplikasi dengan hanya satu buah chip. Jadi di sini dijelaskan bahwa penggunaan mikrokontroler itu memungkinkan pembuatan aplikasi single chip di mana satu chip sudah mencakup CPU, memori input dan output, dan timer. Di sini adalah mikrokontroler umum. Jadi di sini dijelaskan gambaran mikrokontroler secara umum seperti sistem kendali yang ringkas dan efisien untuk berbagai aplikasi. Berbagai mikrokontroler. Jadi mikrokontroler itu memiliki jenis dan keluarga mikrokontroler seperti ATML, PIC, Basic Stem, Maxim, Motorola, dan Renesas, serta contoh seri yang umum digunakan. Di sini adalah aplikasi mikrokontroler, yaitu seperti robotika, sistem kendali industri, home automation, kontrol melalui SMS, hiburan, dan antarmuka PC. Ini pertimbangan melalui mikrokontroler. Di sini dijelaskan bahwa faktor-faktor dalam memilih mikrokontroler itu seperti ketersediaan IC, harga, dukungan ADC, bahasa pemrograman, dan banyaknya pengguna. Kita lanjut ke mikrokontroler AVR ATmega 8535. Slide ini dia tuh menjelaskan fitur utama ATmega 8535 melalui dari kapasitas memori, jumlah pin, kecepatan clock, hingga perihal seperti ADC, timer, USART, SPI, dan 12C. Sini itu adalah arsitektur CPU AVR. Sini diperlihatkan di sini menunjukkan bagaimana unit-unit internal bekerja dan saling terhubung dalam mikrokontroler.
slide selanjutnya yaitu perbandingan microcontroller Atmel. Jadi di sini perbandingannya seri microcontroller Atmel sehingga membantu dalam memilih microcontroller sesuai kebutuhan aplikasi. Lanjut ke bagian studi khusus. Di sini itu masuk yang di sini menunjukkan bahwa contoh kode sederhana untuk mengendalikan port output pada microcontroller. Sini adalah MinSys microcontroller per 3. Itu di sini diperlihatkan bahwa pengubah analog digital ADC. Di sini dijelaskan bahwa studi khusus pemrograman yang menunjukkan contoh kode sederhana untuk mengendalikan port output pada microcontroller. Kita masuk ke pengubahan analog digital. Analog ke digital. Slide ini menjelaskan bahwa program ADC yaitu membaca data analog dari sensor, mengolahnya lalu menampilkan atau mengirimkan data tersebut. Kita masuk ke dasar kendali. Jadi pada slide ini ditampilkan program dasar kendali yaitu membaca input dari saklar dan mengontrol output berdasarkan kondisi input tersebut. Sini kita masuk lagi operasi pulsa. Di slide ini dia membahas operasi pulsa seperti pembacaan pulsa dari sensor atau rotary encoder serta pembangkitan pulsa dan mengendalikan servo. Kita masuk ke fungsi. Slide ini dia menjelaskan penggunaan fungsi dan subprogram yang bertujuan untuk membuat program lebih terstruktur dan mudah dipahami. Lanjut slide selanjutnya itu display LCD. Pada slide ini ditampilkan contoh penggunaan LCD, misalnya untuk menampilkan suhu dari sensor sehingga dapat dibaca secara visual. Slide selanjutnya yaitu tentang desain robot sederhana. Slide ini memperlihatkan desain robot sederhana sebagai contoh penerapan microcontroller dalam bidang robotika. Kita masuk di desain robot sederhana. Di sini dia menjelaskan implementasi microcontroller AVR pada robot, yaitu bagaimana microcontroller mengendalikan gerakan dan respon robot. Masuk ke desain robot, yaitu penerapan pada robot. Slide ini menampilkan program robot di mana robot membaca sensor jarak dan mengambil keputusan untuk bergerak maju atau berbelok. Penerapan pada robot. Jadi di sini menampilkan contoh program robot di mana robot membaca sensor jarak jauh mengambil keputusan untuk bergerak maju ataupun berbelok. Yang selanjutnya itu sistem minimum mikro. Jadi pada slide ini dia menjelaskan sistem minimum microcontroller, yaitu rangkaian dasar yang diperlukan agar microcontroller itu dapat bekerja. Kita masuk di dasar pemrograman assembler. Kita masuk ke dasar pemrograman assembler, di mana di sini dijelaskan bahwa contoh dasar pemrograman assembler yang memperlihatkan proses input dari port dan output LED. Jadi kita masuk ke kompilasi, yaitu slide ini dia membahas proses kompilasi program, yaitu mengubah kode sumber menjadi file yang dapat dijalankan oleh microcontroller. ISP software. Di sini menjelaskan bahwa ISP software yaitu software untuk mengisi atau mengunggah file ke microcontroller. Mengisi memori microcontroller. Jadi slide ini dia menjelaskan proses pengisian memori microcontroller sebagai tahap penting sebelum sistem dijalankan. Kita masuk ke slide selanjutnya yaitu mengisi dengan file hex. Pada slide ini dia menjelaskan bahwa program yang telah dikompilasi akan menghasilkan file hex yang kemudian diunggah ke microcontroller. Slide selanjutnya itu microcontroller PIC.
Slide ini menampilkan contoh program microcontroller PIC yang menunjukkan pengendalian output secara bergantian. Slide selanjutnya atau terakhir yaitu penutup microcontroller PIC. Sini menegaskan bahwa microcontroller PIC juga banyak digunakan dalam sistem kendali dan otomatis. Mungkin itu dia video yang bisa saya jelaskan tentang materi microcontroller. Saya akhiri video kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.